Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Hamdan Hussein Batubara. Di channel yang membagikan informasi tentang teknologi dan media pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang cara membuat infografis yang keren dan berkualitas menggunakan program PowerPoint. Mari sama-sama kita praktekkan. Pertama, saya akan buka aplikasi PowerPoint. Nah, di sini saya menggunakan PowerPoint versi 2019 ya. Nah, selanjutnya saya akan klik menu blank presentation untuk membuat slide kosong. Nah, selanjutnya saya akan hapus kotak teks yang ada di blank presentation ini. Saya blok, lalu saya delete. Nah, kemudian, saya akan mengubah ukuran slide ini menjadi ukuran infografis, yaitu di ukuran 4:10 inci. Caranya, saya klik tab desain, lalu saya klik menu slide size untuk mengatur ukuran slide ya, lalu pilih custom slide size. Nah, selanjutnya saya pilih portrait ya, portrait. Kemudian lebarnya saya buat menjadi 4 inci dan tingginya adalah 10 inci. 4 inci lebarnya, tingginya 10 inci. Lalu saya klik tombol OK. Lalu saya pilih maximize saja. Nah, ini sudah ada ukuran slide-nya sesuai dengan ukuran infografis. Saya akan berikan dulu background di ukuran slide ini supaya lebih jelas kelihatannya. Caranya klik kanan ya, di atas slide-nya klik kanan, pilih format background. Lalu di menu color, pilih warna background-nya. Misalnya saya pilih warna background ini. Oke. Supaya lebih jelas ya. Oke, saya close format background-nya. Selanjutnya, saya akan mengambil sebuah contoh infografis yang akan saya buat. Saya akan klik tab insert, saya pilih picture, insert picture untuk mengambil gambar yang menjadi contoh infografis yang akan saya praktekkan, yaitu infografis yang ini ya. Oke. Saya taruh di kanan ya. Nah, saya akan meniru infografis ini menggunakan program PowerPoint. Pertama, saya akan mulai dengan cara menambahkan background yang bagian atas ini, bar atas. Caranya klik tab insert, lalu ambil kotak save ya. Ini kotak save. Kemudian saya buat kotaknya, saya ukuran ini. Kemudian save fill-nya saya kasih warna biru yang ini. Kemudian save outline-nya saya buang, no outline ya, saya pilih no outline. Kemudian bentuknya saya rubah, klik kanan, pilih edit point ya, klik kanan pilih edit point. Kemudian ketika titiknya berwarna hitam, nah ini naik ke atas, digeser ya, di drag ke atas seperti ini. Nah, kemudian yang garis putih ini ditarik ke bawah sehingga berubah bentuk ya, jadi seperti ini. Kemudian klik titik hitamnya supaya muncul titik putihnya, lalu titik putihnya ditarik ke atas seperti ini. Nah, oke, ini sudah ya, sudah mirip ya. Selanjutnya saya akan buat warnanya jadi warna biru yang ini, biru apa namanya, biru muda ya, biru langit. Caranya klik save fill, kemudian pilih ini biru light blue. Nah, kemudian saya akan duplikat, Ctrl C, Ctrl V, lalu warnanya saya ubah menjadi biru yang tua ya. Nah, kemudian saya timpa, nah seperti ini. Lalu saya perkecil ukurannya ke atas sedikit sehingga ada efek gradasi. Nah, selanjutnya saya akan buat judul, elemen dan kriteria ya. Nah, klik tab insert, ambil kotak ya. Nah, ini kotak. Kemudian buat kotaknya. Kemudian klik kanan, edit text. Ketik elemen dan kriteria misalnya. Ini ya. Nah, kemudian warnanya kita ubah menjadi warna biru ya, biru ini. Save outline-nya no, tidak ada garis outline.
kecil sedikit. Nah, taruh agak di atas. Lalu, nah kita miringkan seperti ini. Cara miringkannya adalah dengan mendrag yang lingkaran ini ya, yang tanda panah melingkar ini, didrag seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Kalau dirasa terlalu besar bisa diperkecil hurufnya, nah, diperkecil kotaknya. Nah, misalnya seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat teks infografisnya. Nah, saya pakai text box ya. Ini text box atau insert, pilih save outline, save ya, lalu pilih text box. Kemudian saya buat teksnya di sini. Saya ketik infografis. Lalu warnanya diubah menjadi warna putih. Kemudian diperbesar hurufnya. Maaf. Oke. Kalau masih kurang pas warna ini, kita paskan dulu ya. Kita ambil saja pakai ini iDrawer ini. Kita ambil warnanya biar sama. Oke. Selanjutnya saya akan menambahkan background ya. Nah, atau saya tambahkan ini dulu yang bagian bawah. Apa namanya ini? Kotak ya, kotak bar bawah. Nah, saya tambahkan save. Pilih save. Kemudian saya tambahkan kotak di bagian bawah. Nah, ukurannya saya paskan, kemudian warnanya saya atur, warnanya sepertinya ini. Nah, outline-nya no outline ya. Nah, kemudian saya duplikat, Ctrl C, Ctrl V, lalu warnanya saya rubah. Nah, kemudian saya tempatkan, kemudian saya buat sedikit perbedaan ya. Oke, saya perbesar dulu biar lebih jelas ya. Untuk mengatur ukurannya. Nah, misalnya seperti ini. Yang ini juga saya paskan biar tambah persis. Nah, oke. Nah, ini bisa saya ratakan menggunakan align to left. Ya. Nah, oke. Selanjutnya saya perkecil lagi tampilannya supaya kelihatan semuanya. Nah, saya akan menambahkan background. Backgroundnya di sini kelihatannya adalah gambar yang sama-sama ya. Caranya saya klik kanan, saya pilih format background. Ya, saya pilih format background. Kemudian saya pilih, ini kan masih solid fill ya warnanya. Saya ubah menjadi picture or text tool. Lalu saya klik tab insert. Nah, ini insert. Kemudian saya cari gambar yang tadi. Pemandangan ya. Saya ketik di kolom pencarian pemandangan. Lalu saya pilih gambar yang tadi. Nah, yang ini. Lalu saya klik tombol insert. Supaya gambarnya langsung masuk ya. Di dalam background. Oke, jadi saya masukkannya lewat format background. Nah, kalau melalui insert picture, saya harus mengcrop lagi, memotong-motong lagi. Supaya lebih cepat, saya langsung melalui format background. Oke. Selanjutnya di sini kelihatan backgroundnya masih terlalu jelas ya. Beda dengan yang gambar contoh ini, dia backgroundnya samar. Nah, untuk menyamarkannya, saya akan gunakan kotak save. Ini kotak save. Saya pilih kotak save. Lalu saya buat ini kotak ya, tutupi semuanya dengan kotak. Nah, kemudian saya atur warnanya ke warna putih saja. Save outline-nya saya buat no outline. Oke, kemudian saya klik ini save style format save ini ya, panah format save ini untuk menampilkan format save ini. Nah, di menu transparansi saya akan kurangi transparansinya seperti ini. Saya buat sekitar 50%. Nah, ini sudah kelihatan ya samar-samar ya. Selanjutnya karena bar yang bagian atas dan bar yang bagian bawah tertutupi kotak ini ikut samar juga, saya akan pindahkan kotak ini ke belakang. Caranya klik kanan, pilih send to back. Nah, maka dia akan pindah ke belakang sehingga yang samar hanya backgroundnya. Nah, selanjutnya saya akan melengkapi teksnya. Saya akan perbesar untuk memperjelas ya. Saya tambahkan text box. Nah, saya akan tambahkan definisi infografis. Misalnya seperti ini. Kemudian saya akan membuat kotak ya.
Nah, cara membuat kotaknya gampang ya, tinggal tambahkan save kotak seperti ini. Kemudian atur warnanya, garis pinggirnya hilangkan, no outline. Kemudian ambil lagi kotak lagi, satu lagi. Nah, misalnya ukuran ini. Kemudian outline-nya saya hapus. Kemudian warnanya ini sepertinya warna ini ya. Oh, ini outline-nya ada ya, warna kuning. Nah, ini outline-nya ada warna kuning. Saya akan perbesar outline-nya. Saya pertebal ya. Nah, yang ini juga saya kasih aja outline. Nah, saya kasih outline-nya sama dengan warnanya. Oke. Nah, ini selanjutnya saya akan tambahkan judul ya. Nah, klik kanan, edit text, judul. Nah, kemudian saya atur fontnya 20 ya. Saya buat fontnya 20. Kemudian format fontnya ini saya sesuaikan dengan font yang ada di komputer saya saja. Misalnya fontnya yang ini ya. Oke, kurang bagus. Nah, cari font yang judul itu biasanya yang sedikit dekoratif ya. Sedangkan yang teks itu yang polos. Misalnya ini ada sedikit dekoratifnya ya. Tapi agak sulit dibaca kalau terlalu dekoratif ya. Jadi diantisipasi, meskipun kita ingin membuat menarik, tapi kita harus perhatikan apakah dia mudah dibaca atau tidak. Jangan sampai unsur keindahannya membuat dia sulit dibaca. Nah, misalnya saya pakai ini ya. Nah, judul. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan ini icon ya. Icon ini saya akan ambil dari web. Nah, saya akan buka nama webnya flaticon.com ya. Nah, ini flaticon.com. Saya akan cari dengan kata kunci title. Title itu judul ya. Nah, di sini sudah ketemu ya. Klik dulu. Nah, ini. Kemudian saya download yang SVG. Kenapa bukan yang PNG? Karena kalau PNG itu tidak bisa diedit warnanya. Kalau SVG itu bisa diedit warnanya ya. Saya pilih format SVG, lalu saya klik tombol free download. Nah, seperti itu cara untuk mendapatkan icon ya. Nah, coba saya klik picture, saya klik this device. Nah, mana dia? Oke, ini ya title. Oke. Nah, jadi kalau dia format SVG bisa kita format ya. Ini warnanya bisa kita ubah. Misalnya jadi warna putih. Nah, bisa. Atau mau jadi warna kuning, bisa. Nah, itu enaknya kalau kita pilih warna apa? Formatnya kita pilih SVG bukan PNG. Oke, saya akan perbesar supaya lebih mudah mengeditnya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, ini saya buat rata kiri saja. Lalu saya spasikan. Nah, warnanya bisa diubah-ubah. Oke, nah seperti ini ya. Oke, cukup. Kemudian teksnya saya akan tambahkan save kotak teks. Kemudian saya ketik teksnya. Nah, misalnya saya kasih buletan dulu, ini bulet. Misalnya menggunakan kalimat aktif, disarankan menggunakan maksimal 5 kata, menarik perhatian, mengandung ajakan ya, mengandung ajakan itu aja. Oke, kemudian ini saya atur ya, marginnya saya atur, hurufnya saya buat menjadi Arial, fontnya, ukurannya saya perbesar sedikit. Nah, kemudian saya atur tata letaknya, misalnya seperti ini. Oke. Nah, seperti inilah contoh cara membuat kotak-kotak ini. Dan cara membuat kotak yang lain juga sebenarnya sama ya. Mulai dari cara mengambil ikonnya dari flaticon.com,
dan juga cara menambahkan teksnya. Selanjutnya ini saya akan copy paste saja ya. Nah, karena caranya sama, saya tidak akan mengulangi. Nah, tinggal saya sekedar contoh saja, saya akan perbanyak seperti ini, duplikat ya. Duplikatnya ini adalah dengan cara mendrag sambil menahan tombol kontrol ya. Misalnya ini saya ubah jadi tata letak. Kemudian ini saya ubah menjadi icon. Ini saya spasi dulu, atau simbol. Nah, misalnya kayak gini. Oke. Ini gambar. Oke, misalnya ini saya perkecil sedikit ya. Nah. Oke, misalnya ini adalah warna di Photoshop. Nah, selanjutnya kita tinggal mengubah ikon-ikonnya ini dengan cara yang tadi, yaitu kita buka situs web ini flaticon.com, kita download, lalu kita pasangkan gambarnya di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya, nah, bagian yang terakhir adalah kita akan menambahkan teks ya di bawah ya sebagai sumber. Nah, sumbernya di sini ada tulisan sumber. Nah, sumbernya ini adalah dari bukunya Kominfo misalnya. Ini adalah Kominfo Kiat Bikin Infografis 2017 tahun terbitnya. Nah, oke, seperti ini. Sebuah rata kanan ya. Nah, kemudian saya tambahkan juga teks untuk nama pembuatnya. Misalnya di sini saya dibuat oleh. Saya buat dulu fontnya jadi warna putih supaya lebih jelas ya. Nah, dibuat oleh Hamdan Hussein Batubara. Nah, saya buat rata tengah. Oke, saya buat rata tengah. Nah, untuk mempaskan ini di tengah, bisa kita gunakan menu format, lalu kita pilih align center. Maka dia akan pas di tengah. Nah, ini saya paskan juga. Oke. Kemudian ini supaya rapi, saya akan rapikan ya dengan cara mengatur tata letaknya. Supaya tidak kelihatan ada bagian yang kosong. Misalnya kayak gini. Oke, saya akan tambah ini, lebarkan misalnya. Oke, ini tidak bisa ya dilebarkan karena dia kotak teks ya. Nah, misalnya saya akan turunkan ini. Oke, jadi kita atur jaraknya supaya sama ya, marginnya sama. Nah, misalnya seperti ini. Oke, jadi sudah selesai cara membuat infografis. Nah, tentang elemen dan kriteria infografis menggunakan program PowerPoint. Nah, demikian caranya, silakan dicoba. Dan apabila ada pertanyaan atau tanggapan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila Anda suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe video ini untuk mendapatkan video berikutnya. Di video berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat infografis yang keren dan menarik menggunakan situs web Canva. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.